Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir dari bulan Sya'ban ini, beliau senantiasa memberikan ta'lim, pengajaran, bimbingan dan tuntunan kepada umat sebagai bentuk wujud dan kasih sayangnya beliau kepada umat ini, yang melebihi cinta dan kasih sayangnya kita ini kepada beliau. Maka pernah para sahabat melihat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Ketika itulah para sahabat menghampiri beliau dan mereka pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat dirimu menangis ya Rasulullah? Apakah ada seseorang yang menyakiti perasaan dirimu ya Rasul?" Apa jawab baginda Rasul kepada sahabat ketika itu? "Wahai sahabatku, tidak ada yang menyakiti perasaan dan hatiku. Akan tetapi aku menangis karena aku rindu, aku cinta dan teringat dengan saudara-saudaraku." Lalu sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul, yang senantiasa setia berjuang untuk menampingi dirimu ya Rasulullah dalam menegakkan agama Allah, bagaimana tegaknya kalimatullah di muka bumi ini?" Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? "Kalian ini bukanlah saudaraku. Kalaulah kami ini bukanlah saudaramu ya Rasulullah, lalu siapakah kami ini ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Kalian semua adalah sahabat-sahabatku yang terbaik, yang senantiasa setia mendampingi akan diriku ketika aku berdakwah dan berjuang menegakkan kalimatillah ini. Namun saudaraku itu, wahai sahabat-sahabatku, itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya setelah aku wafat, di mana mereka tidak pernah melihat wajahku dan bertatap wajah dengan aku secara langsung. Dia tidak pernah secara langsung mendengarkan kalam-kalam aku dan nasihat aku. Akan tetapi mereka itu tetap beriman kepada aku, beriman kepada Allah, dan mereka tetap melaksanakan apa yang aku ajarkan pada saat hari ini sampai habisnya dunia ini. Itulah yang membuat aku itu teringat lalu aku menangis." Begitulah bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau, Bapak Ibu, kepada diri kita ini, melebihi cinta dan kasih sayangnya kita ini terhadap beliau. Satu ketika beliau pernah bertanya kepada malaikat Israel,
Bagaimana sakitnya rasa ketika roh itu melepaskan namanya tubuh jasmani ini, Bapak Ibu. Wahai malaikat Israel, cobalah engkau berikan kepada aku bagaimana sakitnya rasa ketika roh itu lepas meninggalkan jasad ini. Maka ketika itulah dilakukan oleh malaikat Israel, dan pada saat itulah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW merasakan ruh itu lepas daripada tubuh itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, Bapak Ibu, atau seperti 700 kali bacokan pedang. Begitulah rasa sakitnya mati yang beliau alami. Dan ketika itu pula lah beliau mengatakan kepada malaikat Israel, wah Israel, alangkah sakitnya roh itu melepaskan namanya tubuh ini. Apakah umatku akan merasakan seperti itu juga, wahai Israel, sama seperti aku? Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan terhadap dirimu ya Rasul? Ketika aku menarik roh itu lepas daripada tubuhmu ya Rasulullah, aku telah melepaskan itu dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kehati-hatian dan kemahalembutan. Walaupun engkau telah mencabut roh itu daripada tubuhku dengan penuh cinta dan kasih sayang dan penuh dengan kehati-hatian, tapi aku merasakan pedihnya tubuh ini seperti kambing yang dikuliti hidup itu. Apatah lagi umatku ya Israel? Tentu ia lebih merasakan sangat dahsyat sakitnya daripada aku. Wahai Israel, kalaulah boleh, aku bermohon kepada Allah, tolonglah engkau sampaikan kepada Allah atas izin dan permintaan aku ini kepada Allah. Biarkanlah rasa sakit roh itu lepas daripada tubuh dan jasad daripada umatku itu. Biarlah aku menanggungnya, supaya mereka tidak berpaling daripada agama Allah yang benar ini. Begitulah Bapak Ibu, cinta dan kasih sayangnya beliau terhadap kita ini melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap beliau. Sampai-sampai sakitnya rasa maut itu yang dirasakan nanti daripada setiap daripada umatnya, biarkanlah beliau yang menanggungnya. Biarlah rasa sakit itu ditumpukan kepada beliau, supaya kita ini tetap istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, supaya kita tidak berpaling daripada kebenaran ini. Biarlah aku menanggungnya, kata Rasulullah. Maka disinilah baginda Rasul, Bapak Ibu, memberikan pandangan, semangat dan motivasi kepada umat ini, dan merangka menyambut dan menyongsongnya datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah ini. Apa kata beliau? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa di antara umatku yang mana hati dan jiwanya bahagia, senang dan gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Tentunya kebahagiaan dan kegembiraan seorang hamba untuk menyambut dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan barokah itu, Bapak Ibu, tentulah kebahagiaan dan kegembiraan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang mana hati dan jiwanya itu telah penuh dengan roja, harap untuk mendapatkan belayan cinta dan kasih sayang serta rahmat dan ampunan Allah. Jikalau kita telah beribadah, bekerja dan berusaha 12 bulan dalam 1 tahun, mungkin ada 11 bulan itu kita banyak lalai dan lengah. Banyak kita ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang zahir maupun yang batin, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Namun karena Allah itu Rahman dan Rahim,
Allah itu maha cinta dan maha kasih sayang. Melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda terhadap diri kita, maka Allah memberikan peluang yang terbaik buat hambanya. Rasulullah membukakan rahasia 1 bulan yang terbaik bagi umatnya, yaitu bulan suci Ramadan. 1 bulan suci Ramadan itulah momentum yang terbaik buat diri kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal. Bagaimana kita betul-betul pulang dan kembalinya pada saat usia umur itu telah habis pada diri kita. Kembalinya kita dalam keadaan fitrah, kembalinya kita dalam keadaan suci. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru saja terlahir dari rahim ibunya. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh baginda Rasul, dan yang menjadi harapan dan keinginan Allah terhadap diri kita. Begitu cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita, melebihi cinta dan kasih sayangnya seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Pernah baginda Rasul, Bapak Ibu, memberikan suatu pertanyaan kepada sahabat, apakah seorang ayah dan seorang ibu, orang tuanya, akan tega dia akan membakar anaknya? Lalu apa kata sahabat? Tentu ya Rasulullah, seorang ayah dan ibu dan orang tua tidak akan pernah tega akan membakar anaknya. Kalaulah orang tua tidak akan pernah tega membakar anaknya hidup-hidup, maka ketahuilah wahai sahabatku, kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya. Allah lebih cinta kepada hambanya, melebihi cinta dan sayangnya orang tua terhadap anaknya. Maka disitulah Allah mengutarakan, inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu, aku adalah zat yang maha pengampun. Siapa di antara hambaku yang pernah berbuat dosa dan kesalahan, yang zahir maupun yang batin, andai kata dosanya itu sepenuh langit dan bumi, dosanya sebanyak buih di lautan, wahai jantung hatiku, kata Allah, ingatlah bahwa rahmat dan ampunan diriku itu lebih besar dan lebih luas dibanding dosa dan kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan sepanjang hidupmu, kata Allah. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kalaulah rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas, lebih besar dibanding dosa dan kesalahan kita, itu artinya siapa di antara hambaku yang rujuk dan kembali kepada aku, lalu dia beriman kepada aku dan beramal soleh, maka aku terima taubatnya, aku ampuni dosa-dosanya, karena aku ini adalah maha pengampun. Ini la ghafarun, aku ini maha pengampun. Liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada, bagi hambaku yang datang dan rujuk kembali kepada aku. Seandainya dia datang kembali kepada aku dengan jalan berjalan, maka aku sangat gembira untuk menyongsong akan kehadiran dirinya itu dengan cara aku berlari kepada dirinya. Begitu sangat bahagianya Allah, begitu sangat senang dan gembiranya Allah menyambut dan menyongsong kehadiran hamba untuk rujuk dan kembali kepada dirinya. Setelah dia rujuk kembali kepada aku, kata Allah, dia bertobat kembali kepada aku, wa amina, kemudian dia istiqomah, dia tetap yakin sampai habis usia umurnya bertuhan kepada aku. Dia tidak ragu dengan diriku, tidak ragu dia dengan jaminan dan kemampuan aku, dan tidak pula dia khawatir dengan janji aku, kata Allah. Wa amila sholihan summa ihtada, kemudian dia tetap selalu istiqomah, beramal soleh, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku.
Apa yang aku perintahkan kepada diri mereka? Mereka senantiasa bersifat sami'na wa ata'na. Sampai habis usia umurnya, kata Allah. Lalu dia selalu istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuk itu. Maka aku ampuni dosanya. Aku terima taubatnya. Dan aku naikkan makomnya di sisi aku, kata Allah. Aku jadikan dia menjadi kekasih. Begitu Allah Bapak Ibu. Begitu pula lah baginda Rasul. Membukakan tabir dan rahasia di bulan Ramadan ini. Kalaulah kita lihat saudara kita, sahabat-sahabat kita, Ramadan yang lalu, masih bersama-sama kita di majelis ini, masih sholat tarawih di sini, buka bersama di sini. Tapi hari ini dan malam ini, untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi, Bapak Ibu, mereka itu tidak lagi ikut bersama-sama kita. Apakah tidak beruntung kita? Apakah tidak bahagia dan gembiranya kita? Bahwa hari ini, malam ini, dan detik ini, Allah masih berikan kita rahmat dan anugerah untuk bisa kita menunaikan dan melaksanakan ubudiyah di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi. Maka sebagai seorang hamba yang telah kasab, yang telah bersinar hati dan jiwanya dengan cahaya nur ilahi, yang mana batinnya telah tajam untuk mengenal dan menyaksikan Allah, dan ia sadar satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun kembalinya kita kepada Allah itu, Bapak Ibu, bagaimana awalnya kita itu bersih, fitrah, makrifat. Kembalinya kita juga dalam keadaan bersih, fitrah, dan makrifat. Karena yang bisa kembali kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci. Yang bisa kembali kepada Allah dan yang memiliki surga yang bersih, mesti dengan diri yang bersih pula. Maka inilah suatu momentum yang terbaik buat diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka malam ini, Bapak Ibu, kita akan coba membuka tabir rahasia Ramadan ini. Karena baginda Rasul mengungkapkan akan rahasia itu kepada kita ini. Bagaimana kita betul-betul rojak hati dan jiwa kita itu bersandar kepada Allah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andai kata Rasulullah, jikalau seandainya, seumpamanya, seluruh umatku, kata Rasul, tahu dia kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, tahu kita akan rahasia di balik bulan suci Ramadan, kata Rasul, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Pasti semua umatku itu berkeinginan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Kalau mereka tahu, kata Rasulullah. Tentu apa rahasianya, Bapak Ibu? Sehingga kita bersemangat. Bagaimana satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Jadi untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, kita akan bukakan rahasia apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat ini. Rasul katakan, ya, di dalam salah satu pidato beliau, ya, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, kata beliau, qad ja'akum sahru Ramadan sahru mubarak.
qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu, kata Rasulullah, syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, syahrul mubarak, sebagai bulan yang diberkati. Di mana letaknya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkati. Kata Rasul, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati karena di bulan Ramadan itu kataballahu alaikum siyamahu. Kata Rasul, kataballahu alaikum siyamahu. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati karena di bulan Ramadan itulah Allah mewajibkan kita ini untuk menunaikan ibadah puasa di siang harinya. Di mana letaknya wajibnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu? Ketika Allah telah menciptakan namanya akal dan nafsu, Bapak Ibu. Lalu Allah panggillah akal itu, wahai akal, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa diriku dan siapa dirimu? Lalu akal itu memberikan jawaban kepada Allah, penuh dengan keyakinan dan keistiqomahan yang kuat. Anta rabbi wa ana abduka. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku, dan aku ini adalah hambamu, ya Allah. Ketika itu yang namanya akal patuh, Bapak Ibu. Dia mengenal yang memerintah, dia mengenal yang bertanya. Yang bertanya dan memerintahkan dirinya tidak lain adalah Rabb-nya. Maka ketika akal itu telah patuh untuk mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya, maka Allah pun memberikan sanjungan dan kehormatan kepada akal. Wahai akal, engkaulah sebaik-baiknya makhluk yang aku jadikan. Kemudian Allah pun bertanya lagi, Bapak Ibu, kepada namanya nafsu. Wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa diriku, wahai nafsu, dan siapa pula dirimu yang sebenarnya? Apa jawaban nafsu ketika Allah bertanya? Anta, anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ketika itu nafsu tidak pernah mengenal siapa Tuhannya dan siapa rahasia dirinya. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ketika itulah Allah murka, Allah marah. Ketika Allah murka dan marah kepada nafsu, maka nafsu pun mendapatkan siksaan daripada Allah. Apa siksa yang diberi Allah kepada nafsu, Bapak Ibu? Nafsu ini dilemparkan, dipenjarakan di neraka jahanam, Bapak Ibu. Dibakar nafsu ini 100 tahun lamanya dalam hitungan Allah. Ketika nafsu ini telah dibakar 100 tahun lamanya, kemudian nafsu itu dikeluarkan kembali dan dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa aku, wahai nafsu? Lalu apa kata nafsu? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Rupanya nafsu juga belum sadar. Dia belum insaf, dia belum mengenal siapa yang bertanya kepada dirinya dan siapa dirinya sebenarnya. Ketika itu dia membantah dan membangkang, aku ya aku, engkau ya engkau. Maka kali yang kedua, Bapak Ibu, nafsu ini juga mendapatkan murkanya Allah. Nafsu dipenjara Allah lagi. Tapi nafsu dipenjara tidak lagi dibakar, Bapak Ibu. Ditempatkan pada tempat yang sangat amat dingin, Bapak Ibu. 100 tahun lamanya nafsu itu dipenjara.
tempat yang sangat amat dingin, 0 derajat lah bahasanya Bapak Ibu kalau dikutuk. Ya. Setelah 100 tahun nafsu ini ditempatkan pada suasana yang sangat amat dingin, sampai waktu dan masanya nafsu itu pun dikeluarkan kembali dan dihadirkan di hadapan Allah. Lalu Allah pun bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, man ana wa man ente. Bahasa Jakarta Tuhan. Siapa aku, siapa dirimu? Nafsu menjawab, ente anak-anak, engkau gue. Ketika itu nafsu juga belum paham dan belum mengerti siapa yang bertanya terhadap dirinya. Ketika itu nafsu pun mendapat hukuman yang ketiga kali Bapak Ibu. Tidak dibakar, tidak ditempatkan pada tempat yang dingin, tapi dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Maknanya keinginan nafsu tidak dilayani Allah. Allah tidak merahmati dirinya. Allah tidak memberikan curahan kasih sayang kepada dirinya. Dilengah-lengah di Tuhannya, ndak dipandang-pandang Tuhan. Rupanya Tuhan kalau bangi Bapak Ibu, ndak ditengoknya wajah awak tu lah, Malaysia ya. Nah, kalaulah Tuhan bangi ndak dipandangnya wajahnya awak, itu alamat sangsai sengsaro nama itu mah. Tahu Pak Rudi itu sangsai sengsaro? Pasti ndak tahu tu dah. Hidupnya itu tidak ada barakahnya, tidak ada rahmatnya. Kalau orang Minang bilangnya parodi kate, nak bawa pucuk ke bawah, nak bawa urek di tengah-tengah, digirik kumbang. Itu namanya apa nama itu? Sangsai sengsaro namanya. Makanya Allah berilah nafsu itu hukuman, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Lamanya 100 tahun Bapak Ibu. Setelah 100 tahun nafsu ini tidak diberi makan dan minum, tidak dilayani Allah, tidak dipandang Allah, tidak dirahmati Allah. Habis masanya 100 tahun, nafsu dikeluarkan kembali dari selnya, dihadirkan di hadapan Allah. Lalu nafsu ditanya kembali oleh Tuhan, wahai nafsu, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Anta Rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika itulah nafsu itu baru mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Disitulah dia bersaksi, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Rupanya nafsu itu Bapak Ibu baru dia bisa jinak, baru bisa dia tunduk, tidak liar dia. Apabila nafsu itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilayani, jangan didangakan kata nafsu itu, jangan dipeturikan kata nafsu itu. Disitulah nafsu itu akan menjadi jinaknya. Itu yang nafsu yang telah mendapatkan ilaman rohimah Rabbi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu. Ustadz juga tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu. Yang bisa menundukkan nafsu pada diri kita masing-masing adalah Tuhannya. Illa man rohimah Rabbi. Yang bisa menundukkan nafsu adalah Allah. Apabila Allah memberi rahmat kepada dirinya, ketika itulah nafsu itu baru dia tunduk dan patuh kepada kebenaran itu. Itulah sebabnya kenapa kita itu diperintahkan Allah dan diwajibkan Allah untuk berpuasa, untuk menjinakkan nafsu yang liar. Karena nafsu yang liar itu diumpamakan Allah sama seperti seekor anjing Bapak Ibu. Itu Allah bilang. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhladal ardi wattabahawahu. Pamasalu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Jikalau kami mau, kata Allah, jikalau aku ingin mengangkat derajat hambaku, aku ingin meninggikan makomnya, bisa, kata Allah. Mau aku, kata Allah. Tapi sayang, kata Allah, aku mau berkehendak kepada dirinya.
Aku ingin meninggikan makom dan derajatnya untuk menjadi hamba dan kekasih aku. Tapi dia bilang kepada aku, nehi, nehi, nehi ya Allah. Dia lebih condong memperturutkan hawa nafsunya yang rendah dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika nafsu itu liar, Bapak Ibu, tidak mau dia patuh kepada Allah, tidak mau jinak dia kepada Tuhannya. Dia lebih condong mengikuti keinginan yang rendah dan hawa nafsu yang berkelebihan. Fama saluhu kama salil kalbi, perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Apabila seekor anjing itu dibiarkan saja dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya selalu bergoyang-goyang. Dan apabila dia diusir, dialau, dilempar, dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya bergoyang-goyang. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan, demikianlah contoh yang aku berikan kepada manusia yang mana hati dan jiwanya tidak patuh kepada aku, kata Allah. Yang mana jiwanya tidak tunduk kepada maunya aku, kata Allah. Maka kisahkanlah cerita ini, kata Allah, supaya manusia itu mau dia berpikir, mau dia menilik, mengoreksi, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya. Dari mana asalnya, ke mana pulangnya, untuk apa dia diciptakan dan dijadikan Allah untuk hidup di dalam dunia ini. Supaya mereka berpikir, kata Allah, afala taqilun, afala tatafakkarun. Disitulah letaknya Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias, Bapak Ibu. Dan Allah mengajari namanya hewan ternak dan binatang itu dengan cambuk. Gitu Allah ngajari. Maka disinilah Allah dan para nabi sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah dan Rasul kepada kita. Hendaklah kita mesti mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir, memahami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat. Di situ kita disuruh berpuasa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang berkati. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tuqlaqu abwabul jahim, kata Rasulullah. Yang kedua, di dalamnya bulan Ramadan itu sebagai bulan yang diberkati, dibukakan Allah namanya pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga, wa tuqlaqu abwabul jahim, dan ditutupkan namanya pintu-pintu neraka. Jadi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Rupanya sekali setahun, rupanya Bapak Ibu. Iyo, pintu surga itu buka sekali setahun, pintu neraka sekali setahun. Enggak, Bapak Ibu, ini kias nih. Dibukakan pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga. Maksudnya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ya. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu iskuminan nar. Makanya di bulan Ramadan itu, kata Rasul, dibukakan namanya pintu-pintu surga. Kata Rasulullah itu, awaluhu rahmatun. 10 malam pertama bulan Ramadan itu disebut namanya malam rahmat. Udah. Allah turunkan namanya rahmat, belayan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya. Siapa yang dipandang Allah, hamba itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, Allah gugurkan dosanya, Allah ampunkan dosanya. Walaupun itu 70 tahun lamanya, gugur dosanya. Kalau Allah memandang kita itu dengan belayan cinta dan kasih sayangnya.